Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rifki Wayahdi, Sarjana Komputer, Magister Komputer, dosen Program Studi Sistem Informasi Fakultas Teknologi Universitas Batuta. Sebagai seorang dosen, Tridharma perguruan tinggi merupakan hal wajib yang harus dilaksanakan. Salah satunya yaitu bidang pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ajarkan, yaitu mata kuliah Analisis dan Perancangan Sistem. Status mata kuliah ini adalah wajib yang diajarkan pada mahasiswa semester 4 dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini mengajarkan proses pengembangan sistem informasi, termasuk pemodelan dengan diagram yang mencakup data flow diagram, entity relationship diagram, dan Unified Modeling Language. Perancangan basis data dan normalisasi, user interface dan user experience, implementasi dengan bahasa pemrograman, serta pengujian sistem. Mata kuliah ini mempersiapkan mahasiswa untuk berkontribusi dalam proyek pengembangan perangkat lunak atau sistem secara profesional. Pada mata kuliah yang saya ajarkan, termasuk mata kuliah ini, saya mengimplementasikan metode DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment. Metode yang pertama adalah delivery. Delivery merupakan suatu proses atau cara bagaimana saya menyampaikan materi pembelajaran yang baik, menarik, dan terstruktur agar dapat diterima dengan mudah oleh mahasiswa. Materi yang disampaikan mengacu pada CPL mata kuliah yang terdiri dari sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan. Untuk aspek sikap terbagi 4, yaitu 1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. 2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. 3. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. 4. Menginternalisasi prinsip-prinsip etika, undang-undang ITE, dan profesi informatika. Untuk aspek keterampilan umum terbagi 4, yaitu 1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan ilmu humaniora sesuai dengan keahliannya. 2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. 3. Mampu mengkaji implikasi pengembangan dan implikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, atau desain. 4. Mampu menyusun deskripsi scientific ide dan gagasan dalam bentuk skripsi atau laporan akhir dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi. Untuk aspek keterampilan khusus terbagi 3, yaitu 1. Mahasiswa diharapkan mampu menerapkan konsep-konsep yang berkaitan dengan analisis dan perancangan sistem untuk menunjang aplikasi komputer. 2. Mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan teori analisis dan perancangan sistem serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. 3. Mahasiswa diharapkan menjadi profesional pada bidang bisnis analis, konsultan IT, atau digital marketer sesuai dengan profil lulusan program studi. Untuk aspek pengetahuan terbagi 2, yaitu 1. Mampu memahami tahapan-tahapan dalam siklus hidup pengembangan sistem atau SDLC, metodologi pengembangan sistem, teknik pengumpulan informasi, serta pemodelan sistem menggunakan diagram seperti DFD, PRD, UML, dan lain sebagainya. 2. Mampu merancang basis data yang terstruktur, membuat desain antarmuka pengguna yang baik, mengimplementasikan sistem menggunakan bahasa pemrograman yang relevan, dan melakukan pengujian sistem menggunakan metode white box, black box, atau gray box testing. Dari keempat aspek tersebut, diturunkan menjadi 14 pertemuan, tidak termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Referensi atau studi literatur yang saya gunakan adalah sebagai berikut. Dalam pengajaran, ada beberapa tools atau aplikasi yang digunakan, yaitu Microsoft Visio dan aplikasi berbasis website lainnya seperti Whimsical,
Star UML, Lucidchart, SmartDraw, dan lain sebagainya. Metode yang kedua adalah interaction. Interaction merupakan suatu proses interaksi atau komunikasi yang terjalin antara saya sebagai dosen dengan mahasiswa untuk mencapai CPL. Yang pertama, ceramah atau kuliah pakar, di mana saya sebagai dosen memberikan informasi dan pengetahuan kepada mahasiswa secara langsung dalam bentuk ceramah atau presentasi. Yang kedua, problem based learning, di mana mahasiswa diberikan masalah nyata yang harus mereka pecahkan secara mandiri atau secara kelompok. Problem based learning ini selalu saya berikan setiap akhir materi di setiap pertemuan. Yang ketiga, project based learning, di mana mahasiswa belajar melalui pengerjaan proyek yang kompleks dan berbasis dunia nyata, yang memerlukan riset dan aplikasi pengetahuan. Project based learning ini akan saya berikan satu pertemuan terakhir sebelum ujian tengah semester dan ujian akhir semester, yaitu pada pertemuan ke-7 dan ke-15. Yang keempat, self learning, di mana mahasiswa harus mengambil inisiatif untuk belajar sendiri dengan sedikit atau tanpa bimbingan dari dosen. Sebagai dosen, saya akan selalu memotivasi mahasiswa saya agar memiliki inisiatif untuk mampu belajar sendiri di luar kampus, walaupun dalam porsi yang tidak banyak. Metode yang ketiga adalah assessment. Assessment merupakan suatu proses penilaian untuk mengukur kemampuan mahasiswa secara objektif dalam menerima pembelajaran yang diajarkan. Terdapat 5 indikator penilaian pada mata kuliah yang saya ajarkan beserta presentasinya, yaitu kehadiran 10%, tugas mandiri 10%, tugas kelompok 10%, ujian tengah semester 30%, dan ujian akhir semester 40%. Untuk tugas mandiri ataupun kelompok akan selalu diberikan waktu selama 1 minggu pengerjaan dan dikumpulkan melalui media email. Indikator penilaian dan tata cara pengerjaan tugas tersebut selalu saya sampaikan pada pertemuan pertama perkuliahan agar proses penilaian bersifat transparan serta objektif. Demikian saya sampaikan 3 metode pembelajaran yang dilakukan, yaitu delivery, interaction, dan assessment untuk mata kuliah analisis dan perancangan sistem. Selanjutnya, saya akan menampilkan cuplikan proses pembelajaran di kelas secara luring. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Gimana keadaan hari ini, sehat? Untuk supaya tetap sehat, ada baiknya kita berdoa dulu di pagi hari ini. Doa. Doa saya. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya. Mata kuliah kita analisis dan perancangan sistem. Masih ada definisi sistem itu apa? Oke, boleh. Sistem itu adalah suatu kumpulan elemen yang saling berrelasi dan berhubungan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Oke, bagus ya. Jadi sistem itu dia kumpulan atau gabungan dari beberapa elemen. Kalian boleh sebutkan elemen, boleh. Komponen boleh, bebas. Yang penting dia gabungan dari beberapa unsur juga boleh. Yang bergabung satu sama lain, saling prestasi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Contohnya apa? Contoh sistem, gampangnya. Nih, kita. Ini namanya sistem. Sistem apa nih? Sistem belajar mengajar. Benar. Unsur atau elemennya apa? Mahasiswa dosen. Benar. Bagus ya. Jadi sistem itu nggak hanya melulu bicara tentang sebuah aplikasi, enggak. Seperti ini di lingkungan kita ini sebuah sistem. Kita masuk ya hari ini tentang SDLC. SDLC ini kalau kita definisi singkatnya atau panjangan dulu deh. SDLC. S ini adalah sistem. Atau ada yang mengatakan software, ada masalah, ya. Jadi yang penting kalian paham aja konsep daripada SDLC itu apa. Ya, hilangkan atau abaikan tentang definisi yang mungkin, abaikan aja. Ya, kita fokus ke inti dari permasalahan aja. SDLC adalah sistem atau software, ya. D apa D-nya? Development. System development life cycle. Apa itu bahasa Indonesia? Sistem development life cycle. Di belakang ya. Siklus hidup
pengembangan sistem atau software aplikasi. Jadi kalau kita buat aplikasi itu buat software, peraturan ini apalagi orang-orang IT kan, kita kan, ini calon-calon programmer ya semua nih kayaknya. Amin ya. Kita buat aplikasi itu buat software, kita nggak bisa walaupun kita jago nih. Saya jago Pak, saya jago coding, saya jago buat aplikasi. Apa yang saya butuh SDLC? Langsung aja coding, buka laptop, buka komputer, langsung coding. Siap? Boleh nggak? Sebenarnya itu nggak boleh. Jadi kalau bisa memang kalian mulai dari sekarang untuk bangun sebuah aplikasi atau sistem besar atau kecil, usahakan pakai SDLC atau tahap-tahapan. Oke, ini definisinya tadi udah disinggung sedikit. Simpel aja ya. Sistem development life cycle adalah siklus hidup pengembangan sebuah sistem atau aplikasi. Lihat tuh ada kata proses di situ. Nah, proses mengembangkan atau mengubah, ya, mengembangkan atau mengubah suatu sistem. Apa beda mengembangkan dan mengubah? Ya, kalau mengubah itu sesuatu yang sudah ada diganti dengan yang baru. Oke. Mengembangkan itu yang ada itu ditambahkan. Oke, ya benar ya. Jadi kalau mengembangkan itu dia sebenarnya nggak ada aplikasinya, atau sistem yang sudah ada diperbarui, kembangkan itu bagus. Kalau mengubah dari sistem yang kita bilang masih manual lah, masih jelek, kita ubah tuh dari sistem yang lebih bagus. Nah itu definisi dari SDLC ya. Perangkat lunak sesuai kata software, boleh juga sistem atau software menggunakan model dan metodologi ya. Itu seperti itu. Jadi ada tahapan-tahapannya adalah SDLC. Oke. Tahapan SDLC secara umum ada 6. Tapi mungkin kalian lihat di luar nanti ada yang kurang dari 6 atau yang lebih dari 6. Masalah nggak Pak? Nggak masalah ya. Jadi bersifat dinamis kalau SDLC bisa kurang dari 6 atau lebih dari 6 atau 6. Saya ambil yang tengahnya 6. Apakah ini salah? Jawabannya enggak. Apakah yang di luar salah? Enggak juga gitu. Jadi dia bersifat dinamis gitu, tergantung siapa yang pakai. Oke, tahapan pertama itu adalah planning atau perencanaan. Dan apa ya? Perencanaan. Jadi kalau buat sistem itu kita harus rencanakan dulu nih. Kita planning dulu. Saya mau buat sistem apa ya? Saya mau buat aplikasi apa ya? Rencanakan dulu apa aja kebutuhan pengguna. Penggunanya butuh nggak dengan aplikasi yang kalian buat? Jangan-jangan nanti udah kalian buat aplikasinya, ternyata penggunanya nggak ada dipakai. Oh, kemudian pengumpulan informasi, kumpulkan informasi sebanyak-banyaknya. Kira-kira nanti aplikasi kalian ini akan dipakai oleh siapa aja. Kemudian rumuskan rencana pengembangan perangkat lunaknya dan rencanakan semua di situ. Kayak waktunya juga berapa lama, kira-kira budgetnya berapa ya untuk aplikasi yang mau saya buat ini atau sistem yang saya buat ini sekian juta atau nggak sampai misalnya. Oh sistemnya kecil Pak, murah cuma 500.000. Nah itu harus direncanakan. Oke, yang kedua masuk ke tahap analisis. Apa bedanya? Kalau planning hanya berupa apa ya, perencanaan. Saya mau rencanakan ini. Kalau masuk tahapan analisis, perencanaan itu harus dimatangkan kembali. Awalnya misalnya, Pak, aplikasi ini atau sistem yang mau Bapak minta saya itu harganya 5 juta awalnya. Tapi setelah saya lakukan analisis, ternyata nggak sampai 5 juta, 3 juta cukup. Nah itu artinya dari tahapan planning tadi, rencana itu harus bisa masuk ke tahap analisis. Di situ apa? Ditinjau lagi ulang. Ya, ditinjau ulang. Itu namanya tahapan analisis. Lebih rinci lagi dia dari tahapan planning tadi. Oke, yang ketiga ada desain. Nah, ini penting nih. Di sini banyak orang yang dilewatkan. Ujuk-ujuk dia langsung buat aplikasi. Saya buat sistem langsung nih, sistem A. Saya buat coding jadi. Desainnya nggak dibuat sama dia. Alhasil apa? Sistemnya bisa jadi bongkar nanti. Atau sistemnya jelek. Nah, mungkin kalian sering dengar sekarang istilah tentang UI UX. User apa? User experience. Benar ya. Jadi aplikasi yang dibuat itu tidak hanya aplikasi yang selesai, tapi aplikasi yang bagus dan mudah digunakan. Gitu. Mungkin kalian sering lihat tuh aplikasinya biasa aja Pak, simple, warnanya nggak terlalu mencolok, tapi gampang digunakan. Nah, ada satu aplikasi yang kelihatannya cantik nih, warnanya banyak, itu meriah, tombolnya banyak, gambar-gambar banyak, tapi sulit menggunakannya. Nah, itu kadang kita pusing kepala ya kan. Makanya tahapan desain ini penting. Kalian desain dulu aplikasinya dalam bentuk gambar, rancang dulu database-nya, ya kan?
Misalnya aplikasi A ini butuh sebuah basis data Pak dengan 5 tabel. Temperature dulu tabel A, tabel B, tabel C, tabel D, tabel E. Setiap tabel itu field-fieldnya apa aja. Nah, masuk database nyambung kan dengan mata kuliah lain kan? Nyambung. Jadi semua mata kuliah yang dipelajari itu sesuai dengan kurikulum. Jadi nyambung dia. Makanya nggak bisa kalian pilih-pilih Pak. Saya suka mata kuliah X, saya X aja lah nggak bisa. Karena mata kuliah terutama yang di teknologi ini saling berkaitan satu sama lain karena ada istilah-istilah yang nanti nyambung kayak tadi database misalnya. Padahal saya nggak pernah detail berdasarkan database, tapi karena aku berbagi database, ya karena mata kuliah lain sama dosen lain, jadi nyambung gitu. Oke, tahapan ke-4 ada implementation, masuk di implementasi. Di sini kalian mulai coding. Tadi desainnya jadi tuh, oh Pak, tampilan seperti ini nih, ada form login, ada gambarnya, ada minta username atau email, minta password, ada tombol login di bawahnya Pak, warnanya biru gitu. Itu kan udah digambar tuh, pakai Figma biasanya. Nah, masuk ke tahapan implementasi atau kemudian. Jadi kan untuk coding sini, aplikasinya itu desainnya sesuai dengan yang di tahap ketiga tadi. Yuk. Selanjutnya yang kelima, masuk ke testing dan integration. Nah, jadi jangan Pak saya buat software udah siap. Nah, nggak sih, nggak dicoba boleh. Jadi kalian harus dicoba dulu, tes dulu. Itu namanya testing. Berhasil nggak? Bisa. Kalian buat aplikasi untuk sistem rumah sakit misalnya. Untuk masuk ke sistem itu harus login dulu. Nah, cek dulu loginnya berhasil nggak? Jangan tiba-tiba di loginnya kayak masukkan username sama password asal-asal, klik login masuk gitu. Kan nggak boleh. Yang boleh masuk kan harus yang ada terdaftar kan di basis datanya. Itu harus dicoba secara keseluruhan dan terintegrasi antara satu form misalnya dari form yang lainnya. Misalnya dari login masuk dia ke menu utama. Nanti di menu utama bisa ngapain aja, oh bisa klik ini, semuanya harus sinkron, terintegrasi. Nah itu tahapan yang kelima, yang terakhir masuk ke maintenance. Jadi penting ya, dan ini juga sering dilupakan. Jadi aplikasi sudah siap, aplikasi udah kami testing Pak, softwarenya udah tinggal diserahkan. Tak boleh itu juga harus ada perawatannya, di maintenance berapa bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan seterusnya. Kenapa? Karena aplikasi itu kalau nggak dijaga bahaya nanti ada masuk malware misalnya, virus dan sebagainya. Contohnya, kan pernah nggak buka website tapi yang muncul itu situs-situs judi online? Pernah pasti kan? Pasti pernah. Nah, berarti itu websitenya nggak dijaga mungkin atau memang sengaja ya? Atau sengaja dimasukkan sebagai iklan gitu kan? Nah, ini kita bahas ya, maintenance-nya kacau. Oke, dari 6 tadi muncul namanya kerangka proses atau proses framework. Ini menurut Pressman ya. Menurut Pressman dia padatkan menjadi 5 tahapan aja. Dari yang tadi ada 5, 6, 7 atau di bawahnya dipadatkan menjadi 5. Ada tahapan yang awal tuh. Tadi masih ingat ya, tahapan pertama apa tadi? Planning ya tadi. Di sini ada communication. Apa pentingnya? Pentingnya kalian komunikasi dengan si klien. Nah, gitu. Ini penting di awal. Kenapa? Kalian harus komunikasikan dengan customer atau klien. Seperti misalnya tadi si Rehan mau buat aplikasi apa? Oh, aplikasi seperti ini, seperti ini. Si klien harus bisa mendetailkan secara jelas supaya si pembuat aplikasinya, saya misalnya mengerti, wah si Rehan membuat aplikasi yang seperti ini. Kemudian saya tanya, budgetnya kira-kira berapa Rehan? Sekian Pak. Oke. Kemudian untuk waktu ada ditentukan nggak sama si Rehan? Waktunya berapa lama? Kalau bisa 3 bulan selesai. Itu harus kita diskusikan di awal. Jangan nanti tiba-tiba, oke, udah jadi. Oke Pak, softwarenya nanti 3 bulan selesai, ternyata 6 bulan, kan rugi. Ya kan, rugi di kedua belah pihak kan. Nah, si klien sama si developernya gitu. Kemudian apa lagi? Ruang lingkupnya bagaimana dan sebagainya. Jadi harus dikomunikasikan dulu di awal. Setelah itu masuk ke tahap planning. Masuk tahap perencanaan. Nah, jadi kalau komunikasi tadi interaksi kalian dengan si klien, kalau planning kalian bisa lakukan sendiri. Dari data yang banyak tadi, kalian susun rencananya apa aja. Seperti perangkat lunaknya mau pakai apa nih? Pakai framework apa misalnya? Kalau website nanti bisa pakai apa? Backend-nya pakai apa? Rafael mungkin.
Kayak front end-nya mungkin pakai React dan sebagainya, bebas. Kemudian tugas teknisnya, resiko, sumber daya, waktu kerja dan jadwal. Jadi tentukan nih aplikasi yang mau dibangun ini saya butuh 5 orang nih, 5 orang sebagai apa aja? Ada programmer, ada bagian desain sistem, ada bagian testing dan sebagainya, ya kan? Kemudian jadwal kerjanya tentukan 3 bulan, bulan pertama ngapain aja, bulan kedua ngapain aja dan seterusnya, harus lengkap. Nah itu namanya tahapan planning. Kemudian masuk ke modeling, sama kayak tadi yang dijelaskan di sebelumnya, tahapan untuk merancang, ya, database, desain sistemnya gimana, dan lain sebagainya. Ya. Si A ngapain aja, si B bisa ngapain aja, dan seterusnya. Kemudian masuk ke construction atau masuk ke pembuatan aplikasi. Ya, di sini ada testing nih. Testing nggak di luar tapi di dalam construction dibuat oleh si Pressman. Oke. Untuk testing, ya, atau pengujian, ada apa aja tuh? Ada unit, ada integration, sistem, sama user acceptance test dan pas. Ya, yang pertama unit testing. Unit testing itu kalian udah dicoba per unit. Misalnya software kalian itu ada 10 form. Kalian cek satu persatu, form loginnya cek dulu. Kemudian nanti ada form tambah data mahasiswa bisa cek dulu, ya kan? Kemudian apa lagi? Tambah data misalnya dosen cek dulu. Per unit. Ya. Kemudian yang kedua integration. Nah, dari login masuk kemana? Kalau login ke menu utama Pak, berhasil nggak? Artinya kalau unit tadinya perlu unit per form. Kalau integrasi yang berhubungan, misalnya dari form A ke form B, kemudian ke form C, itu yang berhubungan kan? Integrasi itu harus dicoba juga. Yang ketiga sistem itu keseluruhan, dicoba secara keseluruhan, ada error nggak? Yang terakhir user acceptance test, artinya coba orang lain atau user itu menggunakan. Misalnya kalian undang 100 orang, coba 100 orang pakai aplikasi kami ini, berhasil nggak? Ada error nggak? Ada bug nggak? Itu namanya user acceptance test. Yang terakhir akan deployment. Nah, deployment ini deliver to customer. Validasi aplikasinya ke customer, sudah selesai nanti. Tapi bukan cuma aplikasi aja, ya. Apa aja yang dikasih? Ada dokumentasi pendukungnya tuh, ya. Lalu sistemnya bagaimana? Kemudian relasi kabel, user manual dan lain sebagainya. Serta melakukan pelatihan atau training system. Oke, mungkin dari rangka proses ini ada yang ingin tanyakan? Atau dari pelatihan yang bisa dijelaskan ya? Boleh? Kalau misalnya kan kalau kita mau melakukan sebuah proyek, gimana kalau cara kita menentukan SDLC-nya yang tepat? Oke, misalnya kita dapat project nih, ya kan? SDLC yang tepat itu seperti apa? Itu sebenarnya ada di materi selanjutnya nih. Jadi dalam SDLC itu dia ada namanya proses model. Ya, yang pertama ada yang namanya waterfall. Waterfall ini itu digunakan untuk sebuah proyek yang kecil. Misalnya kan proyek untuk skripsi, misalnya tugas akhir, itu kan kecil kan aplikasinya, atau tugas-tugas dari dosen, itu pakai yang waterfall model. Jadi setiap tahapan dia berurutan, misalnya komunikasi dulu, planning, modeling dan seterusnya. Ingat waterfall itu air terjun ya. Air terjun kan dari atas bawah, tidak dari bawah atas kan. Nah ada yang membuat waterfall itu gini, ini dari gini dibuat dari atas, itu nggak boleh. Pernah kan air terjun naik? Enggak, itu bawah. Makanya dia nggak boleh kalian masuk ke tahapan modeling kalau planningnya belum selesai. Jadi harus selesaikan dulu komunikasi, selesai planning, selesai modeling, construction, baru masuk ke terakhir deployment. Jadi kalau ada perubahan di sini gimana? Tidak bisa, karena pakai waterfall model. Oke. Kemudian ada lagi yang lain, ada prototyping. Prototyping ini dia mutar. Ya, dia mutar. Jadi ada tahap 1, 2, 3, seterusnya mutar, balik lagi ke komunikasi. Untuk apa? Ya, apabila ada perbaikan sistem, bisa diperbaiki penambahan fitur misalnya, nah itu bisa pakai yang prototyping model. Yang kedua, yang ketiga spiral. Nah, bedanya sama prototyping. Kalau spiral ini ya, ini kayak nyamuk ya.
Jadi pertamanya itu kerjakannya cepat aplikasinya, cepat sampai akhir. Kemudian ada rekaman fitur nggak ada, kerjakan lagi dengan waktu yang lebih panjang. Ya kan? Ada lagi tambahan fitur lagi, waktu itu lebih panjang lagi. Itu namanya fungsinya namanya increment, bertambah-tambah terus fitur-fiturnya. Waktunya semakin panjang. Ini untuk proyek-proyek yang cukup besar. Jadi kalau aplikasinya kayak Gojek misalnya, nggak mungkin pakai yang waterfall ya. Waterfall udah jadi pakai perubahan nggak mungkin gitu. Jadi kan pakai model yang lebih besar. Ada lagi unit proses, ya. Kemudian habis. Dan terakhir namanya ada di agile atau Scrum Process Flow. Tadi saya jelaskan sedikit. Misal kalian dapat project ini diselesaikan dalam 30 hari. Jadi kalau kalian pakai yang sistem ini, ya setiap 24 jam itu kalian harus menyelesaikan satu buah fitur. Misal saya kasih project A kerjakan dibagi tim 1, 2, 3, 4, 5 2 orang. Ya kan? Setiap harinya per orang itu mengerjakan fitur apa. Jadi setiap hari, besok misalnya, ini jam setengah 12 misalnya. Besok di jam yang sama, setengah 12 juga, kita akan melakukan meeting selama 15 menit. Besok di jam yang sama seperti ini, kita meeting selama 15 menit untuk mendiskusikan apa aja yang sudah kita kerjakan. Kemudian apa yang harus diperbaiki. Cukup 15 menit aja. Kemudian kerja lagi 24 jam. Besoknya lagi diskusi lagi selama 15 menit. Jadi begitu terus selama 30 hari. Nah, itu namanya Scrum Process Flow. Jadi kerjanya cepat. Jadi kalau pertanyaan si Indra tadi, ya sesuaikan. Kalau proyeknya itu besar, pakai yang mana prosesnya? Kalau yang kecil pakai waterfall. Kalau yang besar bisa pakai yang Scrum itu boleh. Atau yang spiral tadi juga boleh, ya kan? Oke, seperti biasa ya, di setiap materi saya itu ada yang namanya project, ya kan? Atau studi kasus. Nah, ini studi kasusnya. Kalian rancanglah sebuah SDLC. Bebas, pakai model apa aja yang saya jelaskan tadi, ya kan? Pada apa? Pada sistem yang kalian deskripsikan di pertemuan kemarin. Kan ada kemarin itu ada yang hotel, rumah sakit, apalagi kemarin sistem Gojek, gitu ya, sebagainya. Kalian buat SDLC-nya. Bebas, pakai apa aja. Mau pakai Visio boleh, pakai website yang ada di sini boleh. Oke, ini materi saya sendiri saya kirim. Kalau misalnya kurang jelas boleh ditanyakan ya. Ada lagi sebelum saya tutup yang boleh tanyakan? Ya. Kalau misalnya model SDLC-nya itu dipakai antara, misalnya di awal aplikasinya kecil ya, terus kemudian dari aplikasinya dia update besar. Mungkin sangat boleh, sangat mungkin kan? Itu pertanyaan bagus ya. Jadi misalnya kan buat aplikasi awalnya kecil nih, pakai waterfall Pak cukup. Ternyata di tengah jalan ada beberapa fitur A, B, C, nggak bisa waterfall nih. Kalau waterfall ya udah aplikasinya bentuk jadi seperti itu aja kan? Nggak ada penambahan fitur. Mau nggak mau berubah. Pakai apa? Pakai yang Scrum tadi mungkin, ya kan? Bisa jadi. Gitu. Jadi sangat memungkinkan. Ada lagi? Cukup? Oke. Mungkin itu aja ya materi yang ingin saya sampaikan hari ini. Terima kasih ya sudah hadir, terima kasih sudah memperhatikan. Semoga materi ini bermanfaat untuk kita. Sebelum pulang, mari kita berdoa. Doa saya. Oke, terima kasih semua.